hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B Intralaya yang beranggotakan saya Radita Rahmajuwanti. Saya Zilina Oksarimah. Saya Imratul Soleha. Izinkan kami untuk membahas materi kali ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implementasi materi hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Ketika berikatan dengan sel lain yang menjadi sasaran pesan, hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel, termasuk pertumbuhan sel, metabolisme, atau fungsi lainnya. Hormon dapat diklasifikasikan menurut komposisi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat sinyal yang digunakan untuk memediasi aksi hormonal di dalam sel. Antibodi dapat didefinisikan sebagai protein yang mengenali dan menetralisir toksin mikroba atau zat asing seperti bakteri dan virus. Satu-satunya sel yang membuat antibodi adalah limfosit B. Beberapa istilah yang umum digunakan: A. Serum. Pembentukan pembekuan dalam darah meninggalkan cairan sisa yang mengandung antibodi. Antibodi ini dalam residu membentuk serum. B. Antiserum. Serum mengandung sekumpulan antibodi dan ketika antibodi ini menunjukkan spesifisitas terhadap antigen tertentu dengan mengikatnya, antibodi tersebut dikenal sebagai antiserum. C. Serologi. Serologi dapat didefinisikan sebagai studi tentang serum darah atau antibodi dan reaksinya dengan antigen tertentu. Vitamin adalah senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang sangat berperan penting untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan pada tubuh manusia. Vitamin merupakan molekul organik yang di dalam tubuh mempunyai fungsi yang sangat bervariasi. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor. Di dalam tubuh diperlukan dalam jumlah sedikit dan biasanya tidak disintesis di dalam tubuh. Jika dapat disintesis, jumlah tidak mencukupi kebutuhan tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk proses pertumbuhan, pengaturan, dan perbaikan fungsi tubuh. Mineral diperoleh dari makanan, di mana tubuh tidak dapat memproduksinya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu dibagi dua, diantaranya mikroelemen dan makroelemen. Makroelemennya terdiri dari sodium, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Sedangkan mikroelemennya terdiri dari besi, tembaga, zinc, iod, dan fluorida. Prosedur percobaan: 1. Cari dan pahami materi mengenai vitamin, mineral, dan hormon. 2. Cari alat dan bahan pendukung materi vitamin, mineral, dan hormon. Dan 3. Rekam dan editlah bahan pendukung tersebut dengan baik dan menarik. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada materi ini yaitu cangkir, piring, pisau, wortel, air mineral, dan juga makanan laut. Vitamin. Vitamin terdiri dari banyak jenis, pada contoh kali ini yaitu vitamin A. Wortel terkenal karena kandungan tinggi vitamin A di dalamnya. Selain vitamin A, wortel juga memiliki kandungan vitamin lain seperti vitamin B dan E. Wortel mengandung vitamin A membantu menjaga kesejahteraan mata. Bahan utama lainnya dari wortel adalah beta-karoten. Zat yang terkandung dalam wortel bukanlah vitamin A, tetapi provitamin A. Provitamin A dapat ditemui dalam bentuk karotenoid dan terdiri dari senyawa kimia seperti terlihat pada gambar. Di dalam usus, zat-zat ini akan dipecah dan diolah menjadi vitamin A. Mata dianggap sebagai penangkap cahaya, di mana saat cahaya remang-remang, cahaya ditangkap oleh protein bernama rodopsin di sel batang. Kemudian,
diolah oleh komponen vitamin A, lalu dikirim lewat sistem saraf ke otak. Kurangnya vitamin A dapat berpengaruh langsung dengan mata, terutama pada sel batangnya. Akibatnya, dapat terkena penyakit rabu. Mineral. Air minum adalah nutrisi yang penting. Tubuh memerlukan kondisi air mineral 1 hingga 2,5 liter atau sama dengan 6-8 gelas sehari. Minum air yang cukup dan mencukupi bagi tubuh yang dapat membantu proses pendampingan pangan, dan pendampingan fisik. Air termasuk sebagai nutrisi, tetapi ada kecenderungan di masyarakat untuk menjalankan perannya dalam memproteksi kesehatan manusia. Kebutuhan harian akan air dinyatakan sebagai proporsi dari jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh dalam kondisi lingkungan rata-rata. Untuk orang dewasa, dibutuhkan 1-1,5 mili per KKL, sedangkan untuk bayi 1,5 mili per KKL. Hormon. Mengapa kita bisa lapar? Lapar dipengaruhi oleh 2 hormon utama, yaitu grelin dan leptin. Hormon grelin dan leptin adalah hormon pencernaan yang mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang mengendalikan nafsu makan menjadi penyeimbang terhadap rasa kenyang dan rasa lapar. Hormon grelin diproduksi oleh saluran pencernaan yang berperan di dalam meningkatkan nafsu makan, sementara hormon leptin mengirimkan sinyal ke otak jika kenyang. Jadi, leptin pada dasarnya mengurangi rasa lapar, namun makan berlebihan secara terus-menerus akan membuat otak menjadi kurang sensitif terhadap leptin. Jika seseorang memiliki waktu tidur yang kurang, menyebabkan hormon grelin akan meningkat dan hormon leptin akan turun, yang selanjutnya akan memicu dan meningkatkan nafsu makan. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.